Oke, ini seterusnya udah itu. Balik lagi, nama saya Tank Jardi. Saya akan membahas tentang polymorph dari kasus dari kasus satu ini. Di dalam sebuah diagram bangun datar ini bangun datar. Di sini disuruh dibuat kelas bangun datar. Bentar ya. Buat kelas bangun datar dengan metode luas dan keliling, dan buat kelas dengan nama persegi, lingkaran, persegi panjang, dan segitiga yang merupakan interrange dari kelas bangun datar, dan lakukan overriding pada metode luas dan keliling di masing-masing bangun datar tersebut, dan buat main class untuk menampilkan luas dan keliling dari bangun datar tersebut. Oke, pertama ini di bangun datar Java-nya kita buat dulu bangun datarnya, yaitu metodenya yaitu luas, float luas, sama keliling yaitu float keliling. Kita return 0, balik lagi ke 0. Terus kita, karena ini interrange atau pewarisan, nih kalian bisa lihat, jadi kita pakai extend nih persegi. Nah, public class persegi extend bangun datar. Nah, ini kita bikin atributnya, kita bikin integer sisinya, terus kita bikin metodenya. Enggak, ini konstruktor, ini bukan metode. Ini konstruktornya untuk biar gampang nantinya kalau bikin objeknya. Ini dia override. Override artinya mengambil metode yang udah dari extend ini bangun datar. Nah, dari pewarisnya bangun datar ya. Oke, ya, rumusnya yaitu return di sisi tambah di sisi, enggak, dikali sisi. Oke, itu rumus untuk cari luasnya persegi. Dan ini untuk kelilingnya 4 kali sisi, ya ini dia di rumusnya. Untuk yang berikutnya lingkaran, nah lingkaran juga sama kayak persegi, tapi bedanya dia menggunakan ini mat p untuk mencari p nya 3.14. Itu juga ini kita ubah jadi float karena mat p itu double ya, seingat saya double. Oke. Terus ya ini udah ini. Terus untuk persegi panjangnya enggak, ini persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang sama juga kayak persegi, sama juga kayak lingkaran, tapi ini juga atributnya ada 2, yaitu panjang dan lebar. Yang konstruktornya ini luasnya, ini rumus untuk persegi panjang kelilingnya. Terus untuk segitiga, nah segitiga itu sama juga itu alas dan tinggi. Ini konstruktornya, metodenya override-nya ini public float ini. Untuk yang kelilingnya sih bukan rumus yang benarnya sih, tapi bapaknya bilang kayak gini aja. Nah, jadi kayak gini aja rumus buat kelilingnya, maupun ini salah, tapi bapaknya bilang kayak gini aja rumus buat kelilingnya buat segitiga ini. Oke, terus kita disuruh buat main, yaitu mainnya untuk melakukan itunya, beraksinya, kodenya. Nah, kalau saya kayak gini nih, sebentar ya, saya bikin ininya jadi gampang gitu. Nah, jadi sedikit luas. Nah, ini untuk membuat objeknya persegi, saya nama objeknya P, ininya PP untuk persegi panjang, lingkaran buat L, dan segitiga buat S. Ininya 5, perseginya itunya 5, 6, panjangnya 5, lebarnya 6, lingkarannya jari-jarinya 7, segitiga alasnya 8, dan tingginya 5. Dan ini dah ini rumus-rumusnya. Oke, tinggal kita run. Nih. Nah, ini hasilnya. Persegi luasnya 2,5, karena kan itunya 5, kelilingnya 20 karena 4 kali 5. Ini persegi panjangnya, rumusnya. Ini juga keliling, ini luas, ini. Dah, itu dia. Oke, ini udah untuk kasus 1 polymorphnya menggunakan kode overriding. Berikut
Oke, berikut kasus bukan ini bukan. Kasus 3. Nah, buat kelas baru dengan nama segitiga dengan metode luas dan keliling. Terus selanjutnya buat kelas anakan segitiga siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan lakukan overloading pada metode luas dan keliling. Dan buat main kelas segitiga beraksi untuk menampilkan luas dan kelilingnya masing-masing segitiga sama kakinya itu. Untuk ini kita seharusnya dibilang pakai overloading, tapi bapaknya bilang ini pakai overriding aja juga. Jadi kita samain juga pakai yang ini, kasus satunya, berarti sama juga kayak kasus satu. Pertama kita buat nama segitiganya, yaitu super kelasnya, bikin metode luas dan kelilingnya. Sama aja, kayak itu juga kayak bangun datar. Ini sama aja kayak bangun datar. Tapi bedanya ini kita pakai double, bukan float. Terus untuk segitiga sikunya, nah, mana segitiga siku? Nah ini dia. Sama juga kita bikin atributnya alasnya tinggi, kita bikin konstrukturnya biar gampang, taruh nilainya di objeknya. Terus override ini luasnya. Nah kalau ini saya tambahin itu rumus buat kelilingnya. Beda dengan sama yang segitiga yang kayak gini, yang cuman kayak retum dis alas kali dis tinggi dan kali tinggi. Saya tambahin ini. Jadi maaf ya. Saya tambahin. Nah, double sisi miring. Nah, ini cara cari sisi miringnya. Ini pakai rumus Pythagoras intinya. Dan ini pakai mati itu square. Nah, jadi hasilnya bisa kayak gini. Jadi kita bisa cari keliling yang benarnya. Oke, ini juga sama kayak segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisinya. Oke, sama sisi. Nah, karena sama sisi, jadi atributnya satu aja. Nggak usah pakai alas, nggak usah pakai tinggi. Karena kan sama semua sisinya. Ini konstrukturnya. Nah, tapi kalau buat luas kan nggak bisa, butuh tinggi juga namanya. Ya berarti kita tinggal buat aja double tingginya. Atribut ininya. Kita bikin tingginya. Tingginya pakai rumus ini. Terus ini buat kelilingnya jadi 3 kali sisi doang. Udah. Untuk sama kaki yang ini pakai juga ini, pakainya sisi dan sisi miring karena sama kaki. Ini ya dua sisi sama, yang satu bawahnya harus beda. Oke. Publik ini konstruktornya. Terus ini kita override lagi. Ini bikin rumus buat luasnya untuk cari buat tingginya. Terus ini itunya. Oke, ini buat kelilingnya 2 kali sisi miring kali tambah sisi. Oke. Dan oleh itu udah semuanya, udah bikinnya. Oh ya ini extend ya, ingat ya. Ini anak kelas. 3 ini anak kelas. Oke, buat segitiga beraksi untuk kita lakukan operasikan ini kita pertama harus bikin objeknya. Ini objeknya buat SS, ini SK, ini SSS 3 sama sisi. Semuanya udah ada. Dah. Itunya alasnya 3, ini tingginya 4. Kalau ini segitiga sama kaki, sisi bawahnya yaitu alasnya 6, sisi miringnya yaitu 5, terus sama sisinya semua sama jadi 4. Oke. Dan kita run. Dah, berhasil. Ini hasilnya semuanya. Ini bisa, ini luasnya emang kayak gini. Dapat komanya panjang karena rumusnya buat cari tingginya kayak gini. Sekian ini aja dari saya. Terima kasih. Selamat menonton.